Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga saya berharap kita semua, Bapak Ibu sekalian, semoga dalam keadaan baik, damai bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian di mana berada? Kali ini saya akan memberi sedikit wawasan bagaimana cara mengatasi tekanan darah tinggi sehingga tidak menimbulkan akibat yang fatal seperti stroke, penyakit jantung, kemudian penyakit ginjal. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya mengingatkan apa pengertian darah tinggi. Pengertian darah tinggi itu adalah tekanan darah kita cenderung pada posisi tinggi terus menerus. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian bertanya, apa penyebabnya? Penyebabnya salah satunya ada 3 faktor. Pertama itu adalah pola makan. Pola makan yang bagaimana Bapak Ibu sekalian? Itu pola makan yang banyak mengandung pertama garam-garaman. Nah, itu cenderung untuk meningkatkan darah kita naik. Seperti garam-garaman itu banyak terkandung pada ikan asin. Kemudian protein yang tinggi. Misalkan banyak terkandung kepada daging, telur-teloran, ataupun kuning telur, ataupun hasil ikan laut, udang, itu banyak sekali Bapak Ibu ya. Kemudian makanan yang banyak mengandung minyak, termasuk santan-santanan yang berasal dari bahan bakunya kelapa Bapak Ibu ya. Nah, itu salah satu faktor penyebab. Kemudian termasuk buah-buahan juga. Jadi pola makan tadi termasuk buah-buahan. Seperti yang cepat sekali itu durian Bapak Ibu. Itu cepat sekali untuk menaikkan tekanan darah tinggi kita. Nah, itu dari segi pola makan. Kemudian dari minuman. Minuman seperti kita sering sebut dengan minum berenergi yang didapatkan dari warung. Nah, itu perlu dihati-hati. Kemudian kopi itu meningkatkan kecenderungan darah kita naik juga. Kemudian mungkin masih banyak yang lainnya. Nah, itu dari pola makan kita. Kemudian gaya hidup kita. Gaya hidup kita itu termasuklah olahraga kurang, kemudian jam tidur kita pun kurang. Nah, itu adalah salah satu penyebab faktor untuk meningkatkan kecenderungan daripada darah kita naik. Kemudian masalah psikis. Jadi salah satu faktornya adalah masalah pola makan, kemudian gaya hidup dan psikis. Nah, psikis ini menyangkut pemikiran Bapak Ibu. Nah, dalam pemikiran ini agak sedikit rumit kalau kita menjelaskan bahwa pemikiran itu adalah menyangkut pola pikir kita dan wawas kita. Cuma saya menyarankan ya, pola pikir yang selalu tegang, kemudian bawaan kita ya bagaimana gitu Bapak Ibu ya, atau bawaan cemas. Nah, itu meningkatkan daripada kecenderungan itu darah kita cenderung naik. Nah, itu salah satu penyebabnya. Nah, mengenai pemikiran ini agak sedikit rumit, tetapi saya masih saran bahwa sebelum kita melakukan sesuatu untuk mengatasi pemikiran kita, kita persiapkan hal yang paling buruk dari apa yang kita lakukan. Itu kita harus persiapkan. Nah, kalau kita sudah persiapkan, insya Allah berarti kita sudah siap. Mungkin waktu misalkan ternyata kita hadapi nantinya apa yang kita perkirakan sebelumnya, mungkin mental kita sudah siap sehingga tidak berlebihan untuk cenderung menaikkan tekanan darah kita. Kenapa alasannya? Karena kita sudah siap-siap. Nah, itu adalah salah satu faktor penyebab tekanan darah kita naik. Kemudian mungkin Bapak Ibu sekalian bertanya, bagaimana, apa ciri-cirinya tekanan darah saya naik, kemudian stabil, ataupun apa? Nah, untuk mengetahui tekanan darah kita naik ataupun stabil, gampang sekali Bapak Ibu. Ada 2 cara.
Cara pertama itu memakai alat namanya tensimeter. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan tensimeter, pas kita cek angkanya adalah 120/80 dan sampai 130/90 itu adalah batasan normal. Tetapi kalau di atas 130 itu adalah tinggi, dan apabila dinyatakan 120/80 itu dinyatakan rendah. Kemudian ada yang secara alami. Bagaimana cara alami untuk mengetahui tekanan darah kita naik ataupun stabil? Apa yang kita rasakan sehari-hari Bapak Ibu? Itu. Nah, yang paling nampak sekali itu adalah kepala kita terasa pusing, kepala kita terasa sakit, jantung berdebar, kemudian mudah terkejut, kemudian ada emosi yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi seperti apa ya? Bahkan kelihatan dari mukanya terkadang memerah, matanya pun memerah. Nah, itu secara alami. Tetapi saya lebih cenderung kepada Bapak Ibu sekalian, adalah lebih baik kita memahami secara alami. Mengapa demikian? Terkadang kalau kita memakai alat tensimeter, terkadang tensimeternya mengalami kendala, jadi tidak akurat. Jadi saya sarankan kepada Bapak Ibu sekalian, memahami secara alami yang ada dengan diri kita. Tadi sudah saya sebutkan bahwa kalau terasa pusing, sakit kepala, jantung mudah berdebar, emosi kita tidak terkendali, mudah marah, kemudian mata memerah, dan bahkan terpancar di muka kita itu agak memerah, itu sudah menunjukkan bahwa kita itu adalah tekanan darah kita pada kondisi naik. Nah, kemudian setiap ada gejala Bapak Ibu, perlu saya jelaskan, itu pasti ada masalah dari gejala itu. Kalau gejala itu tidak kita cepat tuntaskan. Apa gejala yang timbul? Apa akibat kalau darah kita terus-menerus tidak kita turunkan? Pertama, bisa mengalami stroke. Kedua, bisa mengalami sakit jantung. Ketiga, bisa diabetes. Kemudian juga bisa gagal ginjal. Apa masalahnya? Kok bisa terjadi stroke? Kok bisa jadi gagal ginjal? Sedikit saya memberi gambaran kepada Bapak Ibu sekalian. Inilah sebagai wawasan. Kalau obat itu gampang Bapak Ibu sekalian. Di depan rumah Bapak Ibu sekalian itu ada. Gampang sekali. Tetapi yang susah itu adalah pencegahan dan pemahaman terhadap penyakit itu sendiri. Sekarang, sedikit saya memberi ulasan. Bapak Ibu sekalian, darah kita mengalir itu pada pembuluh darah. Pembuluh darah itu sifatnya itu elastis, jadi bisa mengembang dan juga bisa mengecil Bapak Ibu. Jadi dikala darah kita naik itu pembuluh darah kita mengembang. Pada saat darah kita turun, pembuluh darah kita mengempis. Apabila kalau darah kita terus menerus naik begini Bapak Ibu ya, aturannya dia bisa begini. Tetapi kalau dia naik terus, akhirnya dia mengembang begini. Aturannya sebenarnya ini Bapak Ibu ya. Tetapi dia mengembang terus naik terus. Akhirnya lama-kelamaan pembuluh darah itu akan kaku Bapak Ibu. Tidak bisa dia mengecil lagi. Nah, hati-hati kalau sudah timbul pembuluh darah kita kaku. Kenapa demikian? Pada saat darah kita naik, ya, pembuluh darah itu akan terjadi pecah karena dia tidak fleksibel lagi Bapak Ibu. Nah, apabila sudah terjadi pecah, disitulah penyakit fatal yang akan timbul. Kalau dia pecah di bagian kepala kita, maka itu akan terjadi pembutaan dan kemudian akan terjadi stroke. Apabila pembuluh darah pecah pada bagian jantung, maka kita akan sakit jantung.
Begitu juga di bagian ginjal. Kalau dia pecah di bagian ginjal kita, maka kita akan gagal ginjal. Ada satu hal lagi. Karena pada suatu tekanan darah kita naik, pankreas kita dia bekerja keras untuk menghasilkan hormon dan energi. Jadi saya perlu ulangi lagi bahwa pankreas itu adalah penghasil hormon dan energi. Karena sebelumnya sudah bekerja keras, karena darah kita naik terus, dia akan rusak dan mengalami gangguan. Disitulah timbul namanya penyakit diabetes. Maka kalau orang sudah terkena diabetes, pada umumnya pembawaannya seperti bawaan lesu, tidak bersemangat, dan bahkan hormonnya di situ sudah terkadang dikatakan tidak 100% untuk berfungsi. Apa alasannya? Karena bagian pankreasnya sudah rusak. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu hanya sekedar gambaran. Berarti mengenai tekanan darah ini, itu kalau kita tidak bisa atasi, itu akan menimbulkan penyakit yang sangat fatal. Mungkin Bapak Ibu sekalian bertanya, bagaimana cara mengatasinya? Gampang sekali ya Bapak Ibu ya. Gampang sekali. Karena kalau menyangkut obatnya di depan rumah kita, di dapur kita, untuk menurunkan darah itu ada. Tetapi yang menjadi masalah, satu, kedisiplinan kita dan pemahaman kita terhadap penyakit kita. Itu dulu yang pertama. Jadi kalau kita disiplin, insya Allah kita akan terhindar dari penyakit itu. Oke Bapak Ibu sekalian, saya jelaskan. Bapak Ibu sekalian, obatnya gampang sekali. Apabila gejalanya, cara pengobatannya, apabila gejalanya darah tinggi kita sudah naik, langsung turunkan Bapak Ibu. Yang mana gejalanya seperti saya sebutkan di atas tadi, kepala sakit, jantung berdebar, emosi kita tidak kontrol. Nah itu berarti darah kita sudah naik. Bagaimana cara menurunkannya? Gampang sekali Bapak Ibu. Ya. Kalau di dapur kita ada bawang putih, Bapak ambil separuhnya ini Bapak Ibu ya. Bapak potong, ambil separuh. Bapak kunyah dan Bapak makan. Nah, situ perhatikan, apabila belum juga turun, bisa Bapak tambah lagi Bapak Ibu. Ya. Insya Allah dia akan turun. Itu yang pertama Bapak. Kemudian tidak ada juga bawang putih. Karena mungkin di bulan tua jadi lupa bawa ini berbelanja. Ya. Yang ada di depan kabarangan kita, misalkan daun pepaya. Nah, tahu semua Bapak Ibu daun pepaya. Bagaimana cara penggunaannya? Bisa direbus. Kita ambil semodel ini seperti 4 atau 5 lembar ini kita rebus hingga lembut, kita makankan. Ataupun kita cukup petik semodel ini Bapak Ibu. Ini terasanya pahit. Jadi saya ingatkan Bapak Ibu ya, yang terasa pahit, semua makanan pahit itu menurunkan darah. Yang semuanya terasa pahit itu menurunkan tekanan darah. Jadi gampang sekali. Ini cuci bersih-bersih Bapak Ibu ya. Ibu langsung makan. Gampang Bapak ya. Kemudian ini mungkin tanamannya tidak ada. Besar kemungkinan di depan rumah kita itu banyak tanaman hias. Jadi tidak lupa kita menanam sejenis pepaya. Yang ada hanya jeruk. Jeruk ini Bapak belah Bapak Ibu. Bapak belah, ambil airnya dan langsung Bapak minumkan. Insya Allah turun Bapak Ibu ya. Kemudian tidak ada juga misalkan seperti jeruk. Yang ada depan rumah kita ada tanaman mengkudu. Ini terdapat di saluran air misalkan. Bisa Bapak cuci, biasa Ibu cuci bersih-bersih. Ambil semodel ini. Ini juga pahit. Nah, semodel ini saja. Bapak Ibu langsung punya Bapak Ibu. Insya Allah turun. Tidak ada juga. Ini daun mengkudu. Bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu ambil semodel ini. Semodel ini saja. Cuci bersih-bersih. Ibu kunyah. Ya.
kemudian dimakan, ataupun ini direbus bisa, ya, direbus sampai lembut bisa. Tetapi kalau darah kita naik, mungkin lama menunggunya Bapak Ibu ya. Jadi cukup dimakan semodel ini, insya Allah turun. Kemudian yang tidak ada juga, yang ada daun salam, ya, bisa Bapak Ibu kita rebus semodel ini, ya, kita rebus, ambil airnya 1 gelas ataupun setengah gelas, kita minum. Misalkan, apakah yang lain masih ada enggak pengobatan? Misalkan yang lain banyak sekali Bapak Ibu, termasuk di situ timun, daun seledri, itu semuanya menurunkan darah. Pada umumnya itu daunan yang hijau daun pada umumnya itu menurunkan darah. 90% hanya untuk menurunkan darah. Nah, saran saya Bapak Ibu, ya, yang penting di sini bukan obatnya. Kalau obatnya sudah jelas mudah, tapi yang paling penting di sini adalah kedisiplinan kita terhadap penyebab dan cara mengatasinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu saya ingatkan, nikmat yang sangat luar biasa yang kita rasakan dalam hidup ini adalah sehat. Nah, mungkin itu saja yang dapat sampaikan. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, ya, untuk kita semua, saya berharap terhindar dari penyakit stroke, penyakit diabetes, penyakit jantung, gagal ginjal, apabila kita disiplin mengatur tekanan darah kita. Jadi perlu saya ingatkan, jangan kita remehkan Bapak Ibu mengenai tekanan darah kita, apalagi kalau kita sudah tahu mengidap penyakit darah tinggi. Mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian apabila ada penyampaian saya kurang begitu sempurna, ampun kepada Allah. Jangan lupa subscribe channel saya dan berikan tanda like sebagai dukungan Bapak Ibu untuk menerbitkan video-video yang akan datang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.